Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah RFM rahimakumullah, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Rasa syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Senantiasa Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dan masih dapat berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi guna menambah kadar keimanan kita di pagi yang berbahagia ini secara rutin setiap waktu subuh. Salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercurah limpahkan atas junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu hadir dan istiqomah mengikuti kajian di link majelis Thalabul Ilmi ini. Baiklah hadirin sekalian, di awal acara marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara adalah kajian tentang kitab Al-Hikam, hikmah ke-139, dengan tema ikutilah keyakinan diri sendiri, jangan mengikuti prasangka orang lain terhadap diri kita. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, an-nasu yabda'unaka lima yazunnu nahu fika fakun anta zaman linafsika lima ta'lamu. Orang-orang memujimu atas apa yang mereka sangka ada pada dirimu. Karena itu, celalah dirimu atas apa yang kau ketahui. Sebelum kita mendengarkan penjelasan secara detail dari guru kita, marilah bersama-sama kita dengarkan ayat suci Al-Quran serta hadis Rasulullah yang berkaitan dengan judul hikmah kita pada pagi hari ini, yang akan dibawakan oleh Ibu Lia Awaliyatur Rahmah dari Majalengka. Kepada Ibu Lia Awalia, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattaba'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 36. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahina fahsyaw fi wujuhihim at-turaba." Di mana engkau melihat orang yang suci, maka lemparkanlah tanah ke wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan katsiran kepada Ibu Lia Awaliatur Rahmah dari Majalengka. Semoga apa yang kita dengarkan dari bacaan Ibu Lia menjadi penyemangat kita agar mendapatkan keridhaan dari Allah atas segala apa yang kita kerjakan pada pagi dalam tolabul ilmi ini. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah dan isi kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa ila mu'alifi hadal kitab khususan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarih. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, saudara-saudara yang sangat saya muliakan dan saya hormati. Mudah-mudahan kita semua mulia di pandangan Allah. Jadi Pak Ustadz sekarang di dalam mukadimah pun tidak usah banyak-banyak, karena alhamdulillah kita gotong royong sama-sama. Ayat Al-Quran ada yang membacakannya, hadisnya ada yang membacakan, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan hikmah yang kita kaji, itu menjadikan sebuah penambahan ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pas tadi baru-baru mau masuk, mau salam, terdengar tadi dawuh Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan Qori, lemparkanlah pasir ke mukanya. Wah, subuh-subuh udah mau lempar pasir nih. Subuh-subuh udah mau lempar muka ke mau lemparkan pasir ke muka. Jadi ingat dulu, ada dulu yang yang ibu-ibu yang membaca hadis, artinya mungkin keburu-buru, bukan lemparkanlah pasir ke mukanya, tapi lemparkanlah muka ke pasir. Terbalik ya. Mungkin baru bangun, kalau kata orang Sunda lulungu kali. Terima kasih ibu-ibu pembawa acara, Pak Yul yang selalu setia dengan RFM,
dengan jamaah dan ibu-ibu sekalian yang bapak-bapak yang selalu hadir. Baiklah, kita ke hikmah yang ke 139. Annasu yamdahuna kalima yazunnunahu fika. Annasu, manusia-manusia, yamdahunaka, memuji kepada engkau. Manusia memuji kepada engkau. Lima yadununahu fika, mereka memuji, mereka sangka ada yang patut dipuji pada diri engkau. Fakun anta zaman linapsika lima ta'lamuhu minha. Karena itu, celaklah dirimu, poyok awak sorangan, kata orang Sunda. Celaklah dirimu atas apa yang kau ketahui ada pada dirimu. Orang lain memuji ke kita, tugas kita celaklah diri kita sendiri. Karena orang lain memuji ke kita itu bukan memang pantas kita dipuji, tetapi ada sesuatu di balik itu sehingga orang memuji ke kita. Jadi kita bukannya senang dengan pujian tersebut, tetapi kita cela diri kita. Cela itu diomelin lah, diri kita sendiri omelin kalau ada rasa senang dipuji. Makanya sebetulnya kalau orang memuji itu bukan orang baik terhadap kita, tetapi dia sampai-sampai tadi lemparkan dengan pasir mukanya. Maksudnya orang yang sering memuji ke kita membahayakan kita. Masih mending banyak orang yang menghina kita, masih mending. Tetapi yang bahaya itu yang memuji. Ibu-ibu kalau suruh milih, mending banyak yang memuji, mending banyak yang menghina. Kira-kira, Ibu, halo. Kalau senangnya dipuji Pak Ustadz. Iya, iya, itu manusiawi ya. Manusiawi pasti banyak milih yang memuji. Padahal lebih bermanfaat banyak yang menghina. Kalau banyak yang memuji, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita celaka. Gitu kan? Bisa sombong, bisa menggugurkan amal ibadah. Kalau banyak pujian, tetapi kita tidak tahu ilmunya. Kecuali kalau kita sudah mengerti ilmunya. Mau banyak yang muji, mau banyak yang menghina, tidak jadi masalah. Bablas anginnya, bebas. Begitu. Jadi judulnya ini An-nasu yamdahunaka. Orang-orang memuji kita padahal kita tidak pantas dan tidak ada yang pantas disematkan ke kita pujian itu. Tetapi kita malah senang. Nah, yang seharusnya kita itu mencela diri kita sendiri. Diibaratkan seperti ibu-ibu naik kereta. Naik kereta itu kan duduknya kalau kereta listrik berhadap-hadapan. Nah, ibu ini lagi gendong anak kecil, anak bayi, anak kecil. Si anak itu ternyata tidak bawa, kita lupa tidak bawa pampers. Nah, si anak itu kencinglah di celana. Karena anak itu merasa tidak enak, ada air kencing, maka minta dibuka si celana dalam anak tersebut. Si celana si bayi itu. Buktinya dia nangis terus si bayi itu. Ibu lupa nggak bawa tas. Lalu dikasihin ke si bapak. Si bapak pakai celana. Lalu si celana dalam anak kecil kita dimasukin ke plastik, dimasukin ke saku celana. Kan kelihatan kembung ya? Kembung kan? Ibu-ibu, kalau dimasukin ke celana kembung ya? Bayul.
Iya Pak Ustadz. Nah, lalu masuklah orang ke mobil, ke kereta, duduk semua di situ. Semua pada melihat ke kita. Lalu ada yang dekat ke kita ngomong, aduh ibu rajin ya dengan anak sama ayahnya. Ayahnya banyak banget uang ya, itu di sakunya sampai kembung begitu. Nah, orang nyangka uang di saku celana kita. Kembung berarti uangnya banyak katanya. Banyak sekali ya uangnya. Sampai kembung begitu. Padahal kita yakin itu uang apa celana, apa air kencing anak celana. Air kencing celana kan, anak kan. Iya. Nah, lalu kita seneng. Coba kita. Nah, kata iya ini aduh. Sambil ketawa-ketawa, iya ini uang alhamdulillah. Coba orang benar apa orang ngewaras itu? Gitu kan? Nah, Dah. kalau kita marah, uang apaan? Oh, air kencing. Uang apaan? Ini bukan uang. Ini air kencing. Ini celana anak nih. Oh, ngeledek aja. Bukan. Nah, lalu amelin diri sendiri. Boro-boro uang. Ini air kencing, celana. Ada air kencingnya kok disebut uang sih. Nah, dipuji oleh orang lain. Aduh, ibu orang soleh. Ibu itu orang yang baik, ibadah yang selalu ikhlas karena Allah. Padahal kita kadang-kadang suka ingin kepuji. Kita langsung ngomelin diri sendiri. Wah, apaan saya ini orang nggak benar. Saya ini orang buruk. Saya ini dah boro-boro. Nah itu. Jadi kita lebih mengikuti keyakinan diri kita karena yang tahu diri kita hanyalah kita. Kita tidak mengikuti prasangka orang lain. Itu maksudnya. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu ada berbuat kesalahan. Semua manusia yang disebut manusia itu punya kesalahan. Illa rasul wal anbiya'a fahumul ma'sumuna anil irtikabil ma'asi. Kecuali rasul dan nabi. Selain rasul dan nabi, semua manusia itu mengalami yang dinamakan dengan kesalahan. Kecuali rasul dan nabi. Mereka rasul dan nabi ma'sumun, dimaksum, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat dosa. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang tahu tentang aib kita, tidak ada yang tahu tentang keburukan kita kecuali diri kita sendiri. Itu sudah sunatullah. Arti sunatullah itu sudah kejadian yang memang begitu. Tidak ada yang tahu kesalahan kita, hanya kita sendiri, ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain paling hanya sedikit saja yang tahu. Kalau ada 1000 kesalahan kita, paling orang lain hanya tahu 3 atau 4 atau 5 yang dohir-dohir saja. Unisinta, Bapak Basuki, nggak semuanya tahu. Yang tahu dengan diri kita hanyalah kita sendiri. Walawi tala'a kullu insanin minas sahibihi alam mislama yatli'uhu alaihi la zallat bainahumul mawaddata wal mahabbah. Jika tiap-tiap orang mengetahui, teman kita mengetahui ke kita tentang cacat kita, aib kita, sebenar-benarnya kita siapa, suami kita jika tahu tentang sebenarnya kita ini seperti apa. Nah, andai kata orang tahu aib kita, percis seperti taunya kita sendiri. Kita tahu tentang aib kita dari mulai yang kecil sampai yang besar. Lalu orang lain tahu aib kita seperti taunya kita. Masya Allah. Istri tahu bahwa suami ini
seperti ini sebenarnya cacatnya, dalam ibadahnya begini, hatinya begini, oh dia itu kebaikannya sebetulnya begini 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 begini, tahu. Kalau dia lagi sendiri, apa yang dia lakukan, yang kita lakukan, tahu. Sahabat tahu, suami istri tahu, keluarga tahu, tetangga tahu. La zalat bainahumul mawaddata wal mahabbah. Maka orang tidak akan ada lagi rasa cinta mencintai, sayang menyayangi, suka menyukai, kalau masing-masing pada saling tahu kekurangan. Hanya sebagian kecil kita tahu aib istri kita. Hanya sebagian kecil kita tahu kekurangan suami kita. Hanya sebagian kecil kita tahu kekurangan anak kita, istri kita, orang tua kita, tetangga kita. Andai kata istri tahu semua aib suaminya, andai kata suami tahu semua aib istrinya, andai kata seorang tetangga tahu dengan semua aib tetangganya, andai kata kita tahu aib teman kita, semuanya kita tidak akan pernah mau mendekat dengan suami, mendekat dengan istri, senang dengan suami, senang dengan istri, senang dengan teman. Kenapa adanya senang? Allah tanamkan di hati seseorang sehingga yang satu bisa menyenangi yang satunya lagi, antara teman menyenangi teman yang satunya lagi, karena betapa rapatnya tutup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya satar, ya satar, ya satar, ya Allah. Wahidat Allah yang maha menutupi, ditutupi aib kita. Nah, Masya Allah. Jadi jalan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari Allah membeda-bedakan. Kekurangan orang diketahui sebagian lagi enggak. Padahal kita ini orang enggak benar, tapi orang kok nyangkanya baik ke kita. Masya Allah, luar biasa. Bukan kita yang baik, tetapi tutup Allahnya yang sangat rapat dan sangat luar biasa. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ida madahaka insanun bisai'in mawjudun fika fala taproh bihi bal tumma nafsaka wa adhir karohataka alal madih wala yugaronnaka sana'u li'annahu la ya'lamu ila zahiron faqat wa anta ta'lam nafsak. Nah, kata Sarah mengatakan di dalam kitab ini, idza madahaka insanun, apabila orang lain memuji engkau dengan sesuatu yang ada di engkau. Contoh, padahal kita itu tahajud tidak tiap malam. Orang muji ke kita, ibu ini luar biasa, sangat solehnya, tiap malam tahajud, Masya Allah, sampai tarangnya, sampai jidatnya hitam-hitam bekas sujud, Masya Allah, luar biasa. Apa didagor-dagor kan ya, gitu. Engkau rajin sekali. Tuh. Atau padahal kita itu kadang-kadang ria dalam ibadah. Kadang-kadang ada pengen kepuji dalam ibadah. Lalu orang muji ke kita, aduh, kamu itu orangnya orang luar biasa. Ibadah udah bisa ikhlas, kamu itu luar biasa. Muji orang ke kita. Nah, bagaimana menyikapi pujian itu agar jangan salah? Nah, ini intisarinya adalah menyikapi pujian. Bagaimana menyikapi pujian itu agar jangan salah? Orang lain memuji ke kita, padahal tidak ada di kita yang dia katakan itu. Maka engkau jangan suka, fala taproh bihi, jangan suka dengan pujian itu. Jangan senang dengan pujian itu. Jangan bangga dengan pujian itu. Tapi celaklah diri engkau sendiri. Walakin dam bal dumma
nafsaka, tetapi celalah diri engkau sendiri dan perlihatkanlah ketidaksukaan engkau kepada orang yang memuji itu. Jangan begitu dong, jangan memuji aku dong, jangan mencelakakan aku dong. Kamu itu memuji aku, jangan memuji aku seperti itulah. Aku ini orang buruk, aku ini orang yang lagi belajar. Enggak begitu juga, jangan. Aku lagi belajar, ingin baik. Banyak dipuji engkau, aku jadi jatuh ntar. Betapa banyak semut yang mati di dalam gula, di dalam gundukan gula. Itu mengatakan ulama. Jadi jangan tertipu dengan pujian itu. Karena dia yang memuji itu tidak tahu sebenarnya kita. Dia memuji kita karena dia tidak tahu sebenarnya kita. Yang tahu tentang diri kita sendiri adalah kita sendiri. Betul Ibu-Ibu? Halo? Nah, begitu. Kata ibu-ibu, katanya kata yang suka ada di dalam TikTok itu ya. Nah, itu kan di TikTok itu ngambil-ngambil dari kajian. Kalau kita langsung dikaji, luar biasa. Puji syukur kepada Allah. Di RFM itu dikaji terus tiap hari. 1 hari 2 bab. Dikaji. Kalau bikin TikTok juga bisa sendiri-sendiri masing-masing itu. Unisinta bikin. Kita harus percaya diri. Jangan kita ikuti prasangka orang. Tuh kan bisa. Ya. Katanya takut ditanya, terada dalilnya enggak. Kita bisa jawab, ada tahu. Saya pernah suka ngikutin pengajian subuh. Ada. Itu hikmah ke 139. Tuh kan begitu. Masya Allah. Pak Haji Masudi Kalimantan kayaknya lagi sambil melihat kebun ya. Masya Allah luar biasa. Sehat-sehat Pak Haji. Yang selanjutnya. Wa iza madahaka bisyai'in huwa fika. Yang selanjutnya, apabila manusia apabila uang memuji engkau yang memang itu ada di engkau. Kalau tadi orang memuji ke kita tidak ada kita lakukan, kita bukan seperti itu. Kalau ini orang memuji ke kita, memang kita seperti itu, ada di kita. Contoh, untung kamu itu bahagia. Allah ciptakan kamu jadi orang baik. Kamu jadi ahli ibadah, ahli berjamaah. Tiap hari aku lihat kamu gak pernah ketinggalan berjamaah. Pasti kamu akan bahagia kelak di akhirat. Kamu itu luar biasa, saya salut sama kamu. Memang dia tukang berjamaah. Orang itu memang tukang berjamaah. Misalkan kita tukang berjamaah. Nah itu kan. Atau untung aja Allah ciptakan ya engkau itu jadi ahli sholawat, ahli baca Quran aja. Masya Allah, saya senang lihat kamu itu istimewa orangnya. Memang betul, buktinya kita sering baca sholawat dan sering gemar membaca Al-Quran. Bagaimana menyikapinya? Nah ini fala taproh bihi aidon min haisuhuwa. Maka jangan gembira dengan pujian itu dari sisi gembiranya, dari sisi pujiannya. Jangan kita sekali-sekali gembira dengan pujian itu. Jadi jangan kita gembira dari sisi pujiannya. Walakin iproh billahi alladhi an'amaka bihazihil ni'matil udma. Nah, tetapi gembiralah dengan Allah. Senanglah dengan Allah, yaitu Allah lah yang memberikan nikmat besar itu kepada kita. Gembiralah karena Allah yang memberikan anugerah, taufik dan hidayah itu kepada kita. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, kita oleh Allah dimampukan untuk berjamaah. Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah,
kita oleh Allah dimampukan sering membaca salawat dan membaca Al-Quran. Dengan anugerah Allah, rahmat Allah, kita sering taat ibadah kepada Allah. Maka kita senangnya mendengar orang memuji ke kita, walaupun memang benar kita tukang ibadah getol ke masjid, tetapi jangan merasa senang dan gembira karena pujian tersebut, tetapi gembiralah karena Allah memberikan rahmat kepadanya. Yang dengan rahmat itu dia bisa ibadah kepada Allah. Dengan rahmat itu, dengan anugerah itu dia bisa berjamaah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dia dipuji, tetapi dia bukan senang karena pujiannya, tetapi senang karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya. Dengan rahmatnya Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Alhamdulillah. Ada masuk? Paham? Paham ibu-ibu? Alhamdulillah paham. Nah, ya. Lanjut. Wasataroka an uyubika wa naqaisika. Ya. Yang selanjutnya, gembira dengan Allah karena Allah yang telah menutupi aib kita dan kekurangan kita. Allah tutupi kekurangan kita. Allah tutupi aib kita. Padahal yang kelihatan oleh orang kita tiap hari ke masjid berjamaah sholat, itu yang terlihat oleh orang lain. Sehingga orang lain memuji hal itu. Padahal di sisi lain, masalah luar biasa kita ini kejahatannya, masalah keburukan kita itu luar biasa sebetulnya. Cuman yang buruk-buruknya ditutupi oleh Allah, rapat tutupan Allah, sehingga yang terlihatnya hanya yang baik-baik saja oleh orang lain. Timbul orang lain memuji ke kita. Wasataroka an uyubika wa naqaisika, Allah tutupi aib engkau dan kekurangan engkau. Jadi kita gembira ke sini. Dan katakanlah sebagaimana Imam Ali karamallahu wajah. Imam Ali karamallahu wajah, beliau adalah dikatakan ana madinatul ilmi, kata Rasulullah. Wa aliyu babuha, kata Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Jadi ilmu-ilmu itu semua dari Sayyidina Ali. Karena pintu itu semua lewat situ. Dipuji begitu Sayyidina Ali karamallahu wajah. Semua orang memuji ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, Allahumma gfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yakulun wa ja'alni khairan mimma yazunnun. Nah, jadi kalau kita dipuji oleh orang lain dan kita itu benar suka melakukan itu, kita benar suka berjamaah, kita benar suka tahajud, kita benar suka baca Al-Quran. Nah, yang harus kita perhatikan, kita senang, gembira. Tetapi gembiranya bukan karena pujian, tetapi gembiranya karena dua hal. Satu, karena Allah telah memberikan rahmat kepadanya, anugerah kepadanya. Dengan anugerah dan rahmat Allah itu, hingga kita diberikan mampu untuk melaksanakan taat kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, karena Allah telah menutupi aibnya, menutupi kekurangannya, sehingga dengan ditutupi kekurangan dan aibnya itu, yang tampak hanya yang bagus-bagus, sehingga orang memuji ke kita. Yang kita gembirainya itu bukan pujiannya, tetapi masih ditutupinya kita oleh Allah, masih disayanginya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya sahabat Ali karamallahu wajah. Allahumma gfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosaku dari sesuatu yang aku tidak tahu, yang mereka tidak tahu semua. Wala tu'akhidni bima yakulun, dan janganlah engkau menyiksaku ya Allah dengan apa yang mereka katakan.
Orang-orang mengatakan bahwa kita orang baik. Wala yaitu akhidni bima yakulun, ya Allah, jangan jadikan siksaan buatku ya Allah dengan perkataan orang-orang. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikanlah aku ya Allah lebih bagus dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Nah, begitu ada orang memuji, Allahumma gfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yakulun waj'alni khairan mimma yadunnun. Kalau bisa doain tuh. Kalau apa? Kalau nggak apa, Ibu Herningsi nggak usah dipuji orang. Tar dulu, tunggu dulu. Mau apa nih Bu? Tar dulu. Mau buka tas dulu, dibuka dulu. Nyari apa? Nyari doa ini nih kalau dipuji orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wala tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadunnun. Alhamdulillah. Nggak usah begitu. Intinya kita ingin oleh Allah dijadikan sesuai apa yang diucapkan orang memuji ke kita. Intinya itu aja. Mohon bahkan lebih bagus. Kata orang kita ahli ibadah dan kita itu benar suka ibadah. Nah, kita memohon kepada Allah lebih bagus dari apa yang dipujikan orang kepada kita. Kesimpulan dari hikmah yang ke-139 ini adalah ada dua kesimpulannya. Pujian itu ada dua. Satu, ada pujian yang dusta. Al-madih kadib, pujian yang dusta. Orang yang muji ke kita nih, kita nih ahli ibadah, padahal kita bukan ahli ibadah. Orang yang memuji kita ahli sedekah, padahal kita bukan ahli sedekah. Orang yang memuji ke kita orang soleh, padahal kita bukan orang soleh. Itu pujian yang dusta. Nah, kita jangan senang dengan pujian itu, karena semuanya dusta. Betul. Yang tadi dikatakan banyak uang, terlihat saku celananya kembung, padahal kan kita tahu bahwa itu bukan uang. Itu celana anak kita karena ada air kencingnya. Nah, kalau kita malah senang, berarti kita terjebak dengan dusta, pujian dusta. Yang kedua, kita dipuji orang dengan memang itu benar terjadi, ada pada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita boleh suka, kita boleh senang, tetapi senang dan sukanya dengan dua hal. Satu, senang karena aku mendapatkan rahmat dan anugerah Allah, sehingga dengan anugerah dan rahmat Allah itu aku bisa ibadah kepada Allah. Jadi bukan senang dengan pujiannya. Jadi ibadah. Dipuji oleh orang, alhamdulillah. Dipuji oleh orang, alhamdulillah. Banyak orang yang muji, alhamdulillah. Banyak orang yang muji malah jadi banyak ibadah, karena kita banyak mengingat Allah. Tetapi kalau orang yang tidak paham dengan ilmunya, semakin dipuji orang, semakin bahaya, karena akan jatuh terhadap jurang kesombongan. Merasa benar-benar siapa dulu, kan? Nah, akan sombong nanti, malah jadi jatuh. Jadi jika orang memuji ke kita dan kita benar terjadi melakukan itu, kita senang hati, gembira hati kita. Tetapi gembiranya melihat kedua hal. Satu, melihat karena rahmat dan anugerah Allah, sehingga aku bisa ibadah kepada Allah. Yang kedua, karena kita ditutupi aib kita dan kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan senang karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.